Halo sobat sekalian, pada kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita komik, yang berjudul Boss in School. Di awal cerita, diperlihatkan dua orang anak yang sedang asik bermain istana pasir di sebuah taman. Anak tersebut bernama Seth Kang dan Sophie. Kemudian, muncul seorang anak yang menghancurkan istana pasir yang telah mereka buat. Anak itu pun menyuruh mereka untuk bermain di tempat lain. Sontak Sophie, gadis kecil itu menangis dibuatnya. Hal itu pun membuat Seth marah. Ia menyuruh si anak pengganggu untuk menyingkirkan kakinya, dan tiba-tiba, ia pun menendang wajah si anak pengganggu tersebut hingga terpental jauh, yang menyebabkan hidungnya berdarah dan membuatnya menangis. Tak lama kemudian, si anak pengganggu itu pun datang kembali dengan membawa kakaknya. Kakaknya memiliki badan yang lebih besar lagi dibandingkan dirinya. Namun hal itu tidak membuat Seth merasa takut dan dengan mudahnya, dia dapat menghindari semua pukulan dari kakak si anak pengganggu itu, dan berhasil melayangkan sebuah tendangan, tepat di bagian selangkangannya. Hal itu pun, membuat kakak si anak pengganggu merasa sangat kesakitan, serta si anak pengganggu itu juga tak menyangka kakaknya juga dapat dikalahkan dengan begitu mudahnya. Beberapa tahun kemudian, Seth sekarang merupakan siswa kelas 5 SD. Sepulang sekolah, di sebuah gang, ia diajak oleh sekumpulan siswa SMP untuk masuk ke gang tersebut. Kemudian ia pun dipaksa untuk menyerahkan semua uang yang ia punya. Tanpa ada rasa takut sama sekali, Seth menolak, dan malah mengolok sekelompok siswa SMP itu dengan menyebut mereka adalah sekumpulan sampah. Sontak seorang dari siswa SMP yang ada di tempat itu pun, langsung melayangkan beberapa pukulan kepada Seth. Namun, Seth dapat menghindari semua serangan tersebut. Setelah itu, Seth balik menyerang, dengan melayangkan sebuah tendangan, tepat mengarah kepada dagu si siswa SMP tersebut, yang membuatnya seketika pingsan. Bos SMP itu pun, tak tinggal diam, ia tiba-tiba muncul dan menyerang Seth. Tanpa berpikiran panjang, Seth langsung mengambil sebuah batu yang ada di dekatnya. Kemudian menghajar siswa SMP itu tepat di kepalanya, dengan menggunakan batu tersebut, sehingga menyebabkannya pingsan dengan kondisi kepala yang mengalami pendarahan. Teman-teman dari pelajar SMP itu pun, sungguh tak menyangka apa yang mereka saksikan barusan. Seketika mereka pun langsung menyerang Seth secara bersamaan, dan lagi-lagi Seth tak terkalahkan. Sekumpulan siswa SMP itu pun babak belur dibuatnya. Setelah kejadian tersebut, Seth diinterogasi di sebuah kantor polisi, dan polisi yang menginterogasinya tersebut cukup bingung dan tak percaya jika Seth yang telah melakukan semua itu. Tak lama kemudian, ibunya pun muncul, dan meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Sepulangnya dari tempat tersebut, ibunya pun mengatakan kepada Seth untuk berjanji agar tidak akan bertarung dengan siapapun lagi. Dengan terpaksa, ia pun menyetujui hal tersebut, karena ia tidak ingin lagi melihat wajah ibunya yang bersedih atas apa yang dilakukannya. Beberapa tahun pun berlalu, Seth sekarang telah menjadi siswa SMP. Namun, ada hal yang berbeda dengan dirinya yang sekarang dibandingkan yang dulu. Sekarang ia malah sering menjadi korban bulian oleh teman sekelasnya. Dia hanya bisa menahan dirinya agar tidak melawan, karena ia telah berjanji kepada ibunya, untuk tidak lagi melakukan perkelahian. Kemudian, sepulang sekolah, ia pun mengunjungi ibunya yang bekerja di sebuah kafe. Saat ditanya ibunya mengenai kehidupan sekolahnya, ia menjawab semuanya baik-baik saja. Ia melakukan hal tersebut, agar dapat terus melihat senyuman ibunya. Tak lama kemudian, sekumpulan orang yang berpenampilan rapi, yang menggunakan jas hitam pun bermunculan. Salah satu dari sekumpulan orang itu pun turun, dan mengatakan bahwa ayah Said telah meninggal dunia. Sontak hal itu pun membuat ibu Said sangat sedih dengan apa yang telah terjadi. Beberapa tahun pun telah berlalu, di sebuah SMA Yongjin. Di pertengahan semester, ada seorang siswa baru di sebuah kelas, dan orang tersebut adalah Seth. Dan tak diduga, teman-teman SMP Seth yang sering membulinya lalu, juga ada di kelas yang sama. Saat jam istirahat, para pembuli itu pun menghampiri Seth dan ingin melakukan sesuatu terhadapnya. Seth pun hanya bisa tersenyum melihat para pembuli itu. Sontak bos dari pembuli itu pun bingung melihat tingkah Said yang telah berubah. Di saat yang sama, orang yang duduk di sebelah Seth, yang bernama Victor Chu, ia merasa tidurnya terganggu karena para pembuli itu. Dengan tatapannya yang sangat tajam ia pun mengatakan kepada para pembuli itu untuk tidak berisik. Sontak hal itu pun, membuat para pembuli seketika mengurungkan niatnya untuk tidak mengganggu Seth pada saat itu, dan menunggu waktu yang tepat. serta Seth pun dibuat bertanya-tanya, siapa sosok Victor yang sebenarnya.
Singkat cerita, di jam istirahat yang kedua, Victor pun terbangun dan melihat Seth yang ada di sampingnya itu, terlihat tidur dengan sangat lelap. Kemudian ia pun melangkahkan kakinya keluar dari kelas tersebut. Hal ini pun menjadi kesempatan bagi para pembuli, untuk segera menghajar Seth. Mereka pun, sempat dihentikan oleh seorang wanita yang merupakan ketua kelas di kelas tersebut. Ia ingin agar para pembuli itu tidak berbuat rusuh. Tiba-tiba, Seth pun terbangun dan meminta ketua kelas untuk menyingkir. Dan kali ini, dia ingin meladeni para pembuli itu. Seth mengatakan, bahwa dirinya dulu selalu menahan diri demi ibunya. Namun, semuanya pun berubah setelah ayahnya memberikan pesan terakhirnya kepada Seth, agar jangan membiarkan orang lain menghajar dirinya. Para murid berandalan terkejut, melihat tatapan Seth yang begitu tajam serta memiliki hawa yang sangat berbeda. Dan tiba-tiba, sebuah pukulan mengarah ke wajah para pembuli tersebut. Para pembuli itu pun dihajar habis-habisan. Selang beberapa saat setelah kejadian tersebut, Victor pun kembali ke kelas tersebut. Ia merasa seperti telah melewatkan sesuatu, karena para siswa berandalan sudah tidak ada di kelas itu, serta para siswa lain, nampak hanya terdiam. Dia pun tak mau ambil pusing akan hal tersebut, dan langsung tidur di tempat duduknya, serta, nampak Seth juga tertidur begitu pulas, bahkan setelah ia menghajar para pembuli tadi. Di sisi lain, para siswa pembuli melaporkan apa yang terjadi kepada seorang bos berandalan di sekolah itu, serta mereka juga meminta bantuan kepadanya. Bos berandalan tersebut pun menyetujuinya, dan segera menuju ke kelas di mana Seth berada. Sesampainya di kelas tersebut, ia pun akhirnya bisa bertemu dengan Seth. Ia pun menggeretak Seth karena telah menghajar para pembuli tadi yang merupakan sumber uangnya. Ia pun sangat terkejut ketika mengetahui sebuah fakta bahwa Seth merupakan seorang anak yang pernah menghajarnya di saat mereka masih kecil. Hal itu pun membuatnya sangat terkejut. Bos berandalan itu seketika mengurungkan niatnya untuk tidak mengganggu Seth. Sontak para pembuli tadi dibuat kebingungan, apa yang sebenarnya terjadi. Sepulang sekolah, Seth pun menyempatkan untuk pergi mengunjungi ibunya yang sedang bekerja. Ibunya pun bertanya kehidupan sekolah Seth yang sekarang, dan dengan wajah senyumnya, Seth menjawab jika sekolahnya terasa menyenangkan. Kemudian dengan wajah khawatir ibunya mengatakan, "Kau ingat janji kita bukan?" "Tentu saja. Aku tidak akan bertarung dengan siapapun, kecuali mereka yang memukulku duluan," jawab Seth. Setelah itu, Seth pun berpamitan kepada ibunya untuk segera pulang. Saat keluar dari tempat itu, Seth pun dibuat kaget oleh supirnya yang memberinya sebuah salam dengan memanggilnya dengan sebuah sebutan bos. Seth pun mengatakan kepada supirnya itu, untuk tidak memanggilnya dengan sebutan tersebut, saat di lingkungan lamanya. Supirnya pun meminta maaf atas kejadian tersebut. Oke, sekian dulu pembahasan alur cerita kali ini. Jadi siapakah sosok Seth yang sebenarnya, yang dipanggil dengan julukan bos? Kita akan mengetahuinya di video selanjutnya. Jadi jangan lupa like video ini, serta subscribe juga channel ini ya, sebagai dukungan kalian untuk channel ini agar bisa berkembang.